Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian, hingga di malam mulia ini kita dapat saling berkumpul demi untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi hati kita dengan mahabbah kepada beliau, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kekasihnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini nantinya membawa maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan ini membawa rahmat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang tugasnya berkeliling di setiap sudut daripada muka bumi ini, yaltamisuna majalisaz dzikir atau yaltamisuna ahla dzikir, di mana mereka berkumpul, di mana para malaikat mengelilingi bumi ini mencari orang-orang yang berkumpul untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jal, dan apabila para malaikat tersebut mendapati sekelompok orang yang sedang berzikir kepada Allah, sedang menyebut nama Allah, sedang bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanadau, mereka saling panggil, malaikat memanggil malaikat yang lain, wahai malaikat, halumu ila jahajatikum, sinilah kalian, ini lihat, mereka orang-orang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuliakan dirinya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu malaikat pun langsung berkata, halumu ila hajatikum, apa yang kau pinta daripada hajat-hajatmu, apa yang kau butuhkan daripada kehidupanmu. Qala fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya, kemudian mereka para malaikat menutupi majelis tersebut dengan sayapnya yang begitu indah, ridwan lahum, menunjukkan keridhaannya kepada orang-orang yang berzikir, yang insyaallah hajat mereka pun dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu daripada kemuliaan majlis yang di situ penuh dengan kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, majlis ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena dalam majlis ini kita enggak kenal dunia, di majlis ini kita enggak ngomong dunia, di majlis ini hati kita pula jauh daripada dunia. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala pun ridha kepada orang yang berkumpul hanya untuk menyatukan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah mahabbah, kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad bi isnadin hasan marfu' diriwayatkan bahwa sesungguhnya ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhah, tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul dalam suatu majlis di mana mereka saling menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, la yuriduna bidzalika illa wajha, enggak lain, mereka berkumpul hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada hajat duniawiyah, enggak ada kebutuhan duniawi, mau mereka hanyalah meminta ridha Allah dengan menyebut nama Allah, memuliakan lisan mereka dengan membasahinya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa nadahum munadi minas sama, kecuali ketika mereka berkumpul ada seruan dari langitnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan anqumu maghfuran lakum, perkataan itu yang indah
yang ditunggu oleh seseorang yang mereka saling berkumpul untuk berzikir adalah qumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian sedangkan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang begitu besar ketika kita majelis berkumpul, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, adalah kemuliaan yang gak ada duanya daripada segenap kemuliaan yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah telah membersihkan segala dosa kita. Akan tetapi bukan cuma itu, bahkan yang lebih dari itu, bukan sekedar Allah mengampuni dosa, kita ini dosa banyak, kita itu dosa segunung, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih. Tapi bukan cuma itu, laqad buddilat sayyi'atukum hasanah, segunung dosa yang tadi kita miliki dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi segunung kebaikan. Inilah bentuk daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk daripada kedermawanan Zat Jalla Jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang baik marfu', "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha 'azza wa jalla la yuriduna bidzalik illa wajhah illa nadahum munadi minas sama idza marartum bi riyadil jannah fartau qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah qala hilakudz dzikir." Riwayat sama yang mengatakan bahwa sesungguhnya kalau engkau lewat ke taman surga Allah yang ada di muka bumi ini, maka hadirilah majelis tersebut. Kemudian para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, apa itu taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini?" Maka Rasul pun menjawab, "Hilakudz dzikir," sekumpulan orang yang lagi bareng-bareng berzikir kepada Allah. Gimana kita tahu kalau majelis itu saling berzikir? Tiada lain karena mereka mengeluarkan suara. Maka itu para ulama mengatakan bahwa berzikir dengan suara yang lantang, berzikir bareng-bareng dengan satu suara adalah perbuatan yang baik, sunnah, bukanlah sesuatu tambahan baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak? Rasul mengingatkan kalau engkau jalan kemudian ada orang yang sekumpulan orang lagi zikiran, hadiri, berzikirlah kau dengan mereka. Gimana kalau mereka zikirnya hanya dalam hati? Mana mungkin orang kumpul bareng-bareng zikir dalam hati? Kemudian kita bisa tahu kalau mereka berzikir. Maka ini pula para ulama mengatakan sebagai dalil diperbolehkannya kita saling berkumpul bareng-bareng menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalil di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saya alam ahlul jama' man ahlul karam." Akan tahu dalam suatu majelis ini siapa orang yang paling diberi kemuliaan oleh Allah. Faqila man ahlul karam, siapa mereka yang diberi kemuliaan oleh Allah wahai Rasulullah? Qala ahlu majalis dzikir fil masajid, mereka lah orang-orang yang biasa majelis zikir, yang biasa berkumpul zikiran di pada masjid. Fadhkurullah hatta yaqulu majnun, maka perbanyaklah zikir sampai orang-orang tadi mengatakan bahwa engkau itu gila. Dalam riwayat yang lain mengatakan hatta yaqulu annakum muraun au murai. Zikirlah sampai orang-orang mengatakan bahwa kau itu gila. Ada lagi yang mengatakan sampai engkau itu dibilang orang riya. Bagaimana pula sekarang berzikir kalau dalam hati maka orang menganggap dia gila. Maka di sini ulama mengatakan zikir tersebut dengan suara yang lantang, dengan suara yang jelas, atau disebut dengan zikrul jahri. Ini syariatnya Rasulullah SAW. Yang enggak benar adalah zikir jahri tapi bukan diniatkan karena Allah, tapi untuk didengar orang, tetapi untuk dipuji oleh orang. Itulah perbuatan yang enggak benar. Tapi kalau apabila zikir jahri tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sombong, maka itu adalah perbuatan yang dibenarkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya bagi kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Riwayat yang lain mengatakan, la an aq'ud ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil ghad hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tik arba'a min waladi Ismail. Duduknya aku berkumpul dengan kaum yang saling berzikir itu lebih aku cintai walaupun hanya sebentar, seperti waktu apa? Waktu zuhur sampai tulu isyams.
itu ulah aku lebih cintai daripada aku membebaskan 4 budak daripada anak Ismail. Atau aku duduk kumpul bareng orang yang berzikir dari salat asar sampai maghrib, mulai asar sampai maghrib, itu pula lebih aku cintai daripada aku membebaskan 4 budak. Ini adalah keutamaan kita saling berkumpul untuk zikir. Alhamdulillah, di antara kita, di masjid-masjid kita, di majelis-majelis kita, ada majelis Ratibul Haddad, ada majelis tahlil, ada majelis zikir, ada majelis sholawat, ada majelis yasinan, ada majelis waqiah, dan yang lain-lain. Itu semua adalah majelis zikrillah, majelis di mana kita mengingat, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga di majelis yang mulia ini pula, baru saja kita telah sama-sama menzikir, mengingat, menyebut, mengagungkan Allah, serta pula bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka jangan sia-siakan di majelis yang mulia seperti ini doa mustajab. Panggilan dari langit sudah mengatakan, halumu ila hajatikum, yang punya hajat mau apa? Yang kepingin dapat futuh, ini tempat kita munajat, bertawajuh kepada Allah. Yang menginginkan untuk mendapatkan kesenangan hidup dunia maupun akhirat, inilah paling tempat yang paling mulia untuk kita bertawajuh kepada Allah. Yang menginginkan daripada keinginan kenikmatan di dunia, baik daripada ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ini juga kesempatan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling afdolnya permintaan ketika kita ke majelis zikir adalah kita meminta husnul khatimah. Kita minta untuk diakhiri kehidupan kita itu dengan la ilaha illallah. Ketika kita menyebut nama Allah melalui zikir tauhid la ilaha illallah, kita berharap kalimat itu pula yang menutup lisan kita ketika kita meninggalkan dunia yang fana tersebut. Kesempatan yang mulia ketika kita berzikir. Belum lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang keluar dari majelis zikir ini dengan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, begitu banyak kesalahan yang justru kita jalani dengan sengaja, begitu banyak hal-hal kewajiban Allah yang kita tinggalkan. Maka di majelis yang sempurna seperti ini, perbanyaklah kita meminta maaf, perbanyaklah kita meminta ampunan, perbanyaklah kita meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekhusyukan, dengan keagungan hati kita kepada Allah, kita mendapat bisyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kumu maghfuran lakum laqad budilat sayyi'atukum hasanah. Bangkitlah kalian dari majelis ini dalam keadaan dosa kalian telah dihapus, kesalahan kalian udah ditutupin, makanya jangan diulangin lagi. Soal dosa kalian banyak, jangan ditambahin lagi. Budilat sayyi'atukum hasanah, keburukan kemarin bukan cuma sekedar dihapus, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diganti kebaikan, menunjukkan kemuliaan, kebesaran majelis zikir yang sekarang kita ada di tengah-tengahnya. Maka itu ulama mengatakan, kalau orang tahu kenikmatan majelis zikir, mereka datang. Bukan cuma sekedar hujan yang menghalangi mereka, bukan sekedar hal-hal apapun yang menghalangi mereka, tapi kalaupun mereka harus datang dalam keadaan merangkak pun mereka merangkak. Karena tahu kebesaran majelis zikir, majelis yang di situ berkumpul para orang-orang yang tidak menginginkan dunia, ikhlas karena Allah, saling mengingat, menyebut, mengagungkan nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kadang kita kalau untuk yang namanya majelis dunia, masya Allah, berangkat payung pun disiapin, lain-lainnya ditinggal. Kalau untuk hal-hal fal'iyadzubillah, urusan lihat yang namanya pameran, lihat yang namanya hal-hal yang gak benar, apapun dijalani. Untuk urusan dunia gak kenal yang namanya hujan, gak kenal apapun. Tapi kalau udah majelis-majelis zikir, kalau udah majelis-majelis ilmu, subhanallah, setan itu ribuan yang menghalanginya. Akhirnya kadang hal sedikit, badan gak enak dikit, perut sakit dikit, hujan dikit, udah gak kuat, udah gak namanya hadir majelis. Kenapa? Karena mereka gak tahu miqdar hadzal majlis. Mereka gak tahu nilainya majelis ini di mata Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tahu, mereka akan datang, walaupun merangkak pun mereka akan datang, karena mengetahui kebesaran daripada majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang nantinya penuh dengan rahmah dan barakah,
perkumpulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dosa kita diampuni oleh Allah, segala sesuatu amal kesalahan kita dibenahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat majelis zikrillah, berkat kita mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pula akhir kehidupan kita ditutup dengan zikir la ilaha illallah, dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.